Justru karena sahabat alam masih pemula, 10 keahlian harus dimiliki untuk seorang pendaki pemula. Bila sahabat sudah senior atau punya jam terbang tinggi, saya rasa ini tidak perlu lagi untuk diterapkan. Ini untuk pemula. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gape Channel. Masih kita membicarakan khususnya para sahabat-sahabat alam kita yang berkegiatan di alam bebas dan masih tahap pemula. Justru karena sahabat alam masih pemula, agar saat berkegiatan di alam bebas happy ending dan 3 prinsip aman, nyaman, dan menyenangkan, saya sarankan agar sahabat alam yang masih pemula coba untuk memiliki 10 keahlian dasar yang harus dimiliki para sahabat alam kita yang masih pemula. Yang pertama adalah manajemen perjalanan. Apa itu manajemen perjalanan? Manajemen perjalanan adalah sebuah ilmu atau teknik bagaimana kita memanage rencana-rencana perjalanan, dari mulai mencari referensi tujuan gunung atau lokasi kegiatan kita di alam bebas, di mana lokasinya, atau bila itu gunung berapa ketinggiannya, trek pendakiannya seperti apa, bahkan flashback ke belakang. Kita juga harus manajemen siapa saja yang akan mengikuti kegiatan itu, berapa biaya per orangnya, berapa jarak tempuh dari rumah atau sekretariat ke lokasi tujuan terakhir base camp atau simaksi. Di materi-materi sebelumnya di Gape Channel ini sudah ada materi manajemen perjalanan, bahkan lebih sub materi lagi sudah ada. Silakan sahabat alam cari di Gape Channel ini. Berikutnya adalah yang kedua, paham mengenai perlengkapan dan logistik. Yang kedua ini tentunya bersangkutan dengan yang pertama tadi, yaitu manajemen perjalanan. Perlengkapan kita akan disesuaikan dengan ketinggian gunung, trek pendakian, atau lokasi kegiatan camping lainnya, atau sekedar sahabat alam melakukan kegiatan camping dan logistik apa saja. Menyangkut logistik juga akan berhubungan dengan manajemen perjalanan, di mana manajemen perjalanan sudah ditentukan. Misalnya sahabat alam sudah menentukan destinasi gunung yang akan dituju untuk pendakian, pasti sudah diketahui ketinggiannya dan treknya. Menyangkut logistik, dari mulai minuman apa saja yang harus dipersiapkan. Misalnya ketinggian gunung di atas 3000, tentunya akan sahabat alam menemukan suhu ekstrim di jam-jam tertentu. Nah, untuk menahan suhu dingin ini akan menyangkut mengenai minuman dan makanan apa yang bisa menahan rasa dingin. Misalnya makanan snack yang berbahan coklat, begitu juga minuman yang berbahan coklat atau jahe untuk membuat minuman penghangat. Yang ketiga adalah sahabat alam sebagai pemula juga harus memiliki ilmu navigasi dasar. Seperti apa? Misalnya sahabat alam sudah mampu menggunakan kompas. Mungkin terlalu jauh kalau sahabat alam harus belajar menggunakan GPS. Cobalah ilmu navigasi dasar dulu, seperti menggunakan kompas. Aplikasi kompas juga sekarang sudah berada di
Android. Jadi fungsinya menggunakan kompas itu akan berguna untuk menentukan arah mata angin, atau buat sahabat alam yang muslim bisa menentukan arah kiblat. Caranya adalah di desa terakhir sebelum sahabat alam melakukan pendakian, misalnya di base camp, tempat kinap kita terakhir, coba sahabat alam tembak posisi kiblat masjid yang ada. Nanti pada saat sahabat alam berada di gunung, di puncak gunung, di pelataran saat camping, sahabat alam bisa menentukan arah kiblat sesuai pada saat sahabat alam menyesuaikan di masjid terakhir. Yang keempat, teknik mountaineering. Apa saja teknik mountaineering? Teknik mountaineering yang paling dasar adalah bagaimana sahabat alam mampu membuat tenda darurat atau shelter. Shelter bisa dibuat dari playset yang kita bawa. Maka dari itu, bila kembali ke pertama tadi manajemen perjalanan, bagaimana meletakkan playset di carrier? Tentunya diletakkan di posisi carrier yang mudah dijangkau, bukan bagian dalam carrier. Karena apa? Bisa saja sahabat alam pada saat di lokasi tertentu pendakian atau sebelum sampai di lokasi camping, cuaca tidak mendukung, dan sahabat alam sebagai pemula harus mendirikan tenda darurat. Tenda darurat itu adalah membangun shelter dari playset atau ponco. Membuat tenda darurat dari ponco atau playset ini juga harus dilatih, kalau tidak dengan cuaca hujan deras secara mendadak tentunya akan membuat sahabat alam kerepotan membangun shelter atau tenda darurat. Bila mana sahabat alam sudah terlatih, tentu tidak masalah karena sahabat alam sudah paham cara mendirikan shelter atau tenda darurat. Tenda darurat ini atau disebut shelter dasarnya adalah dari ilmu survival. Kita dilatih membuat bipak. Memang bipak itu bagian dari ilmu survival. Kita dilatih membuat bipak agar kita terlatih membuat tempat berlindung. Begitu juga cara membangun shelter. Kita dilatih untuk membuat tempat berlindung dalam keadaan darurat. Keahlian yang kelima adalah ilmu botani dan zoologi. Ilmu botani itu berhubungan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di lokasi kegiatan kita, di hutan, di gunung, dan sebagainya. Artinya apa? Belajar botani berarti kita belajar sumber makanan apa saja di hutan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Begitu juga sumber air. Bila mana kita tidak menemukan sungai atau sumber-sumber mata air, kita harus tahu tumbuhan apa saja yang mengandung air dan bisa dikonsumsi untuk diminum. Begitu juga geologi. Geologi mengenai hewan dan binatang. Di dalam ilmu survival tidak ada hukum binatang apa saja yang boleh dimakan atau tidak, halal atau haram. Di kondisi survival tidak ada hukum halal atau haram. Yang penting adalah bisa bertahan dan bisa membuat trap untuk bisa menjebak hewan atau binatang yang bisa dikonsumsi. Namun sahabat alam bukan dalam kondisi darurat. Ilmu survival juga mengenal botani dan geologi, tetapi itu dilatih untuk kondisi insiden atau darurat. Tapi sahabat alam berkegiatan di alam bebas mendaki gunung atau camping juga harus tahu cara membuat trap atau jebakan hewan. Dan tentunya bila sahabat alam juga punya jiwa pencinta alam, bagaimana caranya agar sahabat alam juga menghargai lingkungan, terutama bila sahabat alam melalui habitat hewan tertentu.
Contohnya, tidak boleh berteriak-teriak di jalur pendakian. Karena apa? Sama saja sahabat alam sudah mengusir habitat burung atau hewan lainnya yang sahabat alam lewati. Bila kita flashback lagi ke belakang, di dalam ilmu zoologi juga, selain kita harus mengenali hewan dan binatang, di dalam zoologi juga kita harus mengidentifikasi keberadaan misalnya ular. Di Gap Channel sudah ada video materi bagaimana caranya kita menghadapi ular saat berkegiatan di alam bebas. Silakan sahabat alam tonton. Dan bisa saja di lokasi kegiatan atau trek pendakian, berhati-hati sahabat alam terhadap ular-ular seperti ular piton. Sebenarnya bisa dideteksi dengan indera penciuman kita. Misalnya, tidak mungkin kan sahabat alam menemukan aroma bau amis seperti di pasar ikan. Nah, hati-hati. Bila sahabat alam mencium aroma bau amis saat trek pendakian atau di lokasi camping, ada kemungkinan ada ular besar sedikit jauh atau ada ular besar dekat dengan lokasi kita. Beda bila bau amisnya saat malam hari. Apalagi sahabat alam seorang indigo pasti akan mengetahui bahwa bau amis, bau darah, apalagi bau amis itu adalah bau darah saat malam hari. Biasanya di sekitar sahabat alam ada kedatangan makhluk astral. Makhluk astral yang diidentifikasikan berbau amis adalah kuntilanak. Itu menurut sahabat-sahabat saya yang paham tentang dunia metafisika. Kita lanjut ke ahlian berikutnya, yaitu manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah mengetahui semua risiko yang mungkin terjadi dan cara meminimalisirnya. Manajemen risiko bisa saja terjadi saat sahabat alam melakukan di perjalanan atau trek pendakian atau di lokasi base camp, dan bagaimana cara meminimalisirnya, termasuk risiko hipotermia. Bagaimana cara meminimalisirnya? Tentu saja bukan cuma dari perlengkapan atau logistik, tetapi dari outfit yang kita gunakan. Sahabat alam sudah tahu bagaimana memanajemen atau meminimalisirnya agar terhindar dari hipotermia. Persiapan membawa outfit dari mulai jaket, pakaian dalam, termasuk celana dan sebagainya. Juga perlengkapan pendukung seperti tenda dan makanan dan minuman untuk meminimalisir risiko hipotermia. Ini adalah salah satu contoh. Keahlian berikutnya adalah yang ketujuh, pengetahuan P3K, pertolongan pertama pada saat kecelakaan, atau PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Paling tidak sahabat alam sudah mempersiapkan peralatan P3K yang dasar, dari mulai obat merah, alkohol, kain kasa, dan sebagainya. Jangan lupa persiapkan aid kit, dan tentu saja sahabat alam juga sedikit harus belajar dan berlatih bagaimana bila terjadi insiden atau kecelakaan di trek perjalanan, misalnya kaki terkilir atau tangan terkilir. Keahlian yang ke-8 adalah observasi medan pendakian. Apa itu? Sahabat alam coba belajar sedikit untuk mengobservasi medan
pendakian atau medan lokasi berkegiatan. Apakah sahabat alam berada di mana? Apakah lokasi yang sudah dipilih kemungkinan adalah lokasi habitat hewan, reptil misalnya? Sahabat alam belajar untuk melakukan observasi, termasuk di mana lokasi yang layak kita mendirikan tenda. Jangan sampai hanya ingin dekat dengan sumber air, sahabat alam salah memilih atau melakukan atau mendirikan tenda di pas lokasi pinggir sungai. Sahabat alam bisa melakukan observasi, misalnya bagaimana bila malam nanti tiba-tiba hujan deras dan terjadi air bah. Lakukan observasi medan. Cocokkah mendirikan tenda di tanah yang miring misalnya, dan apa akibatnya? Skill yang ke-9 yang harus dimiliki sahabat alam sebagai pendaki pemula, minimal belajarlah untuk memahami kemampuan diri sendiri dan tim. Contoh, sahabat alam pemula mengikuti open trip atau mengikuti guide-nya yang sudah senior atau mengikuti leader-nya yang sudah senior. Jangan malu untuk mengatakan saya capek. Jangan malu untuk istirahat karena sahabat alam merasa fisik sudah tidak mampu. Istirahatlah sejenak. Jangan dipaksakan yang kemungkinan akan berakibat fatal. Begitu juga sahabat alam harus belajar toleransi terhadap anggota tim lain. Jangan mengutamakan ego. Perhatikan juga bagaimana fisik dan emosi anggota tim lain. Bagaimana kita bisa memahami dan punya rasa solidaritas. Skill yang ke-10 adalah belajarlah kembali ilmu survival. Untuk apa? Kita tidak tahu pada saat kegiatan ada insiden, ada kejadian atau kondisi darurat. Sedikit tadi sudah kita bahas. Untuk apa kita belajar survival? Belajar ilmu survival berguna saat kita mengalami insiden atau kondisi darurat, di mana kita seharusnya menjadi penyintas yang keluar dari kondisi darurat. Misalnya, kita tersesat. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita tersesat? Tenang, introspeksi diri, tidak boleh panik, dan sebagainya. Ilmu survival juga akan berhubungan dengan botani dan zoologi yang barusan kita bahas sedikit tadi. Bagaimana kita bertahan hidup dengan tahu bahwa di hutan ada tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, dan cara mencari sumber air untuk bisa dikonsumsi bila di kondisi hutan itu tidak ada kita menemukan sumber air atau sungai atau mata air. Sahabat alam harus tahu tumbuhan seperti bambu yang mengandung air atau tanaman lainnya. Juga bagaimana cara sahabat alam membuat trap atau jebakan untuk mendapatkan hewan yang bisa dikonsumsi. Oke sahabat alam, 10 keahlian yang harus dimiliki pendaki pemula. Minimal setiap dari 10 keahlian ini sahabat alam belajar dasarnya. Untuk selanjutnya, sahabat alam akan dibimbing, akan dibina oleh alam. Itu pun biar sahabat alam rajinan belajar introspeksi diri. Alam itu akan lebih baik mengajarkan sahabat alam, dan akan lebih baik ada pembimbing atau pembina yang bisa mencerahkan sahabat alam untuk lebih menguasai ke-10 keahlian ini. Sebaik-baiknya belajar, seorang petualang, seorang yang berkegiatan di alam bebas adalah belajar dengan alam. Saya harap materi ini
Buat sahabat-sahabat alam saya yang masih pemula, dengan 10 keahlian ini, cobalah kembali belajar minimal dasar-dasarnya dan sering-sering sharing, baik kepada yang lebih senior atau mencari referensi-referensi di Google. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.